Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman semua buat bersama-sama melihat bagaimana cara mengolah data dari data yang sudah ada untuk mencari kurva stress strain dan titik-titiknya. Nah, yang pertama kita sudah mendapatkan data waktu, panjang, beban, dan diameter dan juga panjang spesimennya. Nah, untuk menentukan kurva stress strain itu kita mengikuti standar internasional di mana panjangnya itu harus menggunakan satuan cm. Nah, pertama-tama kita akan mengubah satuan panjangnya dalam cm. Gimana caranya? Caranya mudah, hanya dengan mengetik sama dengan lalu panjang dalam milimeternya dibagi dengan 10. Nah, setelah itu kita drag saja ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan menentukan data strain-nya. Namun sebelum itu, untuk menentukan data strain diperlukan data delta L untuk menentukan nilai strain-nya. Kita akan menentukan delta L-nya terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita harus mengubah spesimen length dalam satuan milimeter ke dalam satuan sentimeter, yaitu dengan cara spesimen length dalam satuan sentimeter dibagi dengan 10 lagi. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan delta L dengan cara rumus panjang dalam sentimeter. Maaf, ini dalam satuan sentimeter ya. Kita ubah dulu sentimeter. Nah, untuk delta L-nya ini panjang dalam sentimeter dikurang dengan spesimen length yang sudah dalam satuan sentimeter. Dan jangan lupa kita kunci rumusnya dengan menekan tombol Fn dan F4. Setelah itu kita enter dan kita drag aja sampai ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menentukan strain untuk menjadi data kurva yang akan kita tentukan. Nah, seperti ini. Rumus strain itu bisa kita cari dengan delta dibagi dengan panjang dalam sentimeter. Jangan lupa kita kunci juga rumusnya seperti ini dan kita drag saja ke bawah. Lalu setelah itu kita bisa menentukan data stress dengan satuan Newton meter kuadrat. Nah, tapi sebelum itu, untuk menentukan data stres dalam satuan Newton meter kuadrat ini, kita perlu data tentang luas permukaan. Nah, karena luas permukaan yang digunakan dalam material ini yaitu sebuah tabung di mana alasnya itu berbentuk lingkaran, maka kita bisa mencari luas permukaannya itu menggunakan rumus lingkaran. Tapi sebelum itu kita harus mengubah dulu diameter materialnya dalam satuan milimeter menjadi sentimeter dengan cara menjadi meter dengan cara membaginya dengan 1000. Ini dengan satuan meter ya. Lalu setelah itu kita bisa menentukan jari-jari lingkaran. Untuk menentukan jari-jari lingkaran ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan diameternya dibagi dengan 2. Sudah dapat ya. Lalu kita bisa menentukan luas permukaannya. Rumusnya itu bisa menggunakan sama dengan pi dalam kurung dikali dengan jari-jari dipangkatkan 2. Nah, seperti ini satuannya meter kuadrat. Setelah itu kita bisa menentukan data stresnya dengan cara
beban yang sudah dalam satuan Newton dibagi dengan luas permukaan yang sudah kita cari, dan jangan lupa rumusnya harus dikunci supaya tidak berubah. Seperti ini. Oke, karena untuk kurva stress strain itu stresnya harus dalam satuan megapascal, maka kita perlu mengubah dulu satuan data stresnya dari Newton per meter kuadrat menjadi megapascal. Nah, untuk mengubah satuannya, yaitu kita hanya perlu mengalihkan data stres dengan 10 pangkat minus 6. Lalu kita drag lagi ke bawah. Oke. Nah, karena data ini sudah terkumpul semua, sudah sesuai dengan standar yang ada, maka kita bisa membuat kurva stress strain dengan cara sumbu X-nya itu yang strain ya. Kita copy dulu ini. Ini kita pakai satu dulu ya guys. Kita pakai satu data dulu. Nanti kita bisa insert yang ini. Oke. Nah, ini karena masih satu data ya, kita bisa edit datanya supaya menjadi 2 gitu. Series name-nya kita namai dengan kurva strain stress. Nah, untuk sumbu X-nya kita copy saja dari sini. Copy. Nah, untuk sumbu Y-nya kita gunakan data yang stres dalam satuan MPa. Mungkin kita bisa ganti saja ininya dengan huruf I ya, karena ini dari kolom I. Yang huruf G-nya kita ganti dengan I besar. Karena kalau di select kayaknya cukup banyak ya guys. Nah, seperti ini. Kita okein saja. Nah, sudah jadi kurva stress strain yang menggunakan data strain dan stress. Tapi kita perlu menambahkan title-nya ya guys, supaya tidak tertukar. Ini kita strain dan sumbu Y-nya kita ganti dengan stress. Oke. Sorry. Seperti ini. Kemudian dari titik ini, dari kurva ini kita bisa menentukan point of interest atau titik-titik yang bisa menjadi acuan untuk kita mengetahui sebuah material itu berada pada klasifikasi material yang mana gitu. Untuk mengetahui titik-titiknya, untuk mencari titik-titiknya, kita bisa move ke video selanjutnya.